Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman. Bapak Ibu, kita kali ini akan membahas pertanyaan teman kita dari Jambi, namanya Bapak Pulung. Ceritanya Bapak Pulung ini beberapa bulan yang lalu bertransaksi membeli sebuah ekskavator dari temannya yang namanya Bapak Amir. Bapak Amir ini membeli ekskavator melalui pembiayaan kredit di sebuah bank. Nah, dari kesepakatan transaksi jual beli tersebut, Pak Pulung disepakati untuk memberi ganti DP sebesar 50 juta rupiah dan dilanjutkan dengan proses take over kredit menjadi atas nama kreditnya Pak Pulung. Proses pembayaran DP setelah dibayarkan, kemudian mereka berdua menuju bank untuk menyampaikan maksud tujuan agar bisa kreditnya di take over menjadi atas nama Bapak Pulung. Oleh pihak bank dijanjikan akan diproses dan bila mana BI checking atau slik OJK Pak Pulung bagus, maka bisa dilanjutkan dengan proses pencairan kredit ke atas nama Bapak Pulung. Singkat cerita, Bapak Ibu, setelah bank melakukan survei, ternyata BI checking atau slik OJK atas nama Pak Pulung ini nggak bagus karena dia punya angsuran macet di sebuah leasing untuk pinjaman mobil pribadinya. Padahal uang DP sudah terlanjur dibayarkan 50 juta rupiah dan saat itu juga disepakati oleh Pak Pulung dan Pak Amir karena Pak Amir khawatir di kemudian hari terjadi masalah, maka selama proses kredit belum beralih menjadi atas nama Pak Pulung, disepakatilah sebuah perjanjian yang dibuat secara akta notarial. Perjanjian itu seolah-olah bukan jual beli, tapi seolah-olah hanya rental, hanya sewa menyewa. Jadi seolah-olah transaksi 50 juta rupiah itu sebagai pembayaran biaya sewa atas ekskavator tersebut. Nah, permasalahan kemudian muncul ketika bank menyatakan bahwa proses kredit atas nama Pak Pulung tidak bisa dilanjutkan karena slik OJK atau BI checking yang terkenal atas nama Pak Pulung tidak baik. Nah, eh, karena terjadi permasalahan seperti ini, akhirnya Pak Pulung mencoba mencari figur orang yang bisa dimintai tolong untuk mengajukan kredit dan nanti atas nama kreditnya menjadi atas nama orang itu. Tapi pihak Pak Amir tidak berkenan kalau tidak atas nama Pak Pulung, Pak Amir nggak mau. Nah, sehingga akhirnya mulai sejak itu ada perselisihan dan kemudian akhirnya eh, karena Pak Pulung juga nggak mau mengangsur karena merasa pinjamannya belum atas nama dia, dia mau mengangsur bila pinjaman sudah atas nama dia. Sedangkan Pak Amir juga nggak mau mengangsur karena sudah merasa ekskavator itu sudah dijual. Akhirnya terhadap kredit tersebut tidak ada yang mau bertanggung jawab sehingga terjadilah di situ kemacetan atau kredit macet. Nah, bola masalah itu semakin membesar ketika bank, walaupun bank dari awal mengetahui bahwa ekskavator itu telah dipindah tangankan kepada Pak Pulung, tapi karena bank tidak bisa mencairkan, maka akhirnya Pak Pulung juga nggak mau ngangsur. Dan Pak Amir sendiri juga nggak mau ngangsur karena merasa sudah dipindah tangankan. Nah, bank karena terjadi kemacetan, bank nggak mau tahu. Maka dikejarlah Pak Amir sebagai atas nama kredit. Sekalipun pihak bank tahu bahwa itu sudah terjadi pemindah tanganan secara di bawah tangan gitu ya. Nah, bank nggak mau tahu karena pinjaman masih atas nama Pak Amir. Nah, saat tunggakan 1, 2, 3 bulan semakin besar, mulailah bank mengancam. Mengancam bukan lagi cuma sekedar menagih, tapi mengancam akan mempidanakan Pak Amir dengan pasal penggelapan barang fidusia. Karena Pak Amir panik, Pak Amir minta ekskavatornya kepada Pak Pulung juga tidak diberikan dengan alasan bahwa saya sejak beli dari kamu ekskavator dalam keadaan rusak dan sekarang diperbaiki belum jadi. Tapi Pak Pulung tidak mau memberitahu di mana tempat ekskavator itu diperbaiki. Nah, karena panik, Pak Amir panik
diancam akan dipidanakan, maka Pak Amir kemudian meminta bantuan kepada seorang pengacara untuk menggugat kepada Pak Pulung. Nah, kemudian singkat cerita, pengacara Pak Amir mengajukan gugatan wan prestasi di pengadilan negeri setempat. Karena apa? Jadi gugatannya itu isinya adalah tentang wan prestasi karena Pak Pulung tidak membayar biaya rental atau biaya sewanya. Karena perjanjiannya dibuat dengan bunyi sewa menyewa. Nah, di sini pertanyaan dari Pak Pulung kepada saya, Babe, menurut Babe ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Jadi saya sampaikan ini kesalahan pertama itu pada perjanjian yang bunyinya sewa menyewa. Ini kesalahan Pak Pulung di sini. Jadi Pak Pulung itu berpotensi kena masalah eh, karena seolah-olah dia tidak membayar sewa selama sekian bulan. Jadi uang yang 50 juta yang disepakati sebagai DP pembayaran hanya dianggap sewa dan kemudian terjadi tunggakan pembayaran sewa sehingga Pak Amir menggugat ke pengadilan dengan gugatan wan prestasi. Saya memanai gugatan itu adalah bentuk kepanikan Pak Amir dan sebagai upaya eh, dalam tanda kutip cuci tangannya bahwa unit tersebut ada tidak ada pada dia tapi ada pada Pak Pulung dengan alasan disewakan. Nah, saya melihat ini kesalahan konstruksi ya. Padahal ini konstruksi hukum ya maksudnya. Padahal ini peristiwanya berdiri sendiri-sendiri. Sewa menyewa yang terjadi Pak Pulung dengan Pak Amir yang dikonturkan sebagai sewa menyewa dengan peristiwa laporan ancaman laporan bank atas tindak pidana penggelapan barang fidusia itu berdiri sendiri-sendiri, bukan merupakan sebab akibat. Sehingga sekalipun ada gugatan itu tidak menghentikan proses pidana bila bank betul-betul melaporkan. Nah, ini menjadi benang kusut karena saya rasa bank yang egois ya. Kalau bank eh, mau membuat ini menjadi mudah sebenarnya mudah saja, tidak perlu menjadi masalah besar. Karena prosesnya dari Pak Pulung juga punya etikat baik, minta agar kreditnya di take over menjadi atas nama dia. Nah, kalaupun saat itu katakan angsuran pinjamannya mobil membuat slik OJK-nya Pak Pulung jelek, nah, tinggal diarahkan aja Pak Pulung suruh distorin tunggakannya. Toh katanya juga tunggakan cuma 1-2 bulan keterlambatannya, artinya nggak besar gitu ya. Nah, pada saat pinjaman itu sudah distorin tunggakannya, kembali menjadi kolektivitas lancar, pinjaman leasingnya, maka tidak ada kendala untuk diproses lagi kredit atas nama Pak Pulung. Saya rasa itu nggak perlu berlarut-larut sampai menunggak sampai sekarang gitu. Kalau dari awal sudah dikondisikan, ketika dicek slik OJK-nya Pak Pulung didapati buruk karena ada angsuran yang menunggak, tinggal diarahkan supaya setorin tunggakannya sehingga Pak Pulung bisa tetap diproses. Ini kan ribet menjadi ribet karena ulah bank sendiri yang mau menang-menangan, tidak mau membantu mencarikan solusi. Ingat, Bapak Ibu, bahwa kredit macet itu permasalahan bersama antara debitur dengan kreditur. Yang terjadi saat ini fenomenanya memang kalau ada kredit macet itu adalah masalah Anda, masalah debitur. Jadi bank taunya cuma nakut-nakutin, taunya cuma mengancam. Padahal nggak seperti itu konstruksinya. Hubungan keperdataan bank dengan nasabah itu hubungan kesetaraan, saling membutuhkan. Bisa dibayangkan, bank itu bisnisnya jualan duit. Ketika dia tidak punya nasabah, apa yang terjadi? Bank tidak sama saja dagangannya nggak ada yang terjual. Mereka hidup dari jualan duit. Nah, ketika ada permasalahan nasabah, seyukyanya bank mencarikan solusi. Dan masalah itu sebenarnya mudah, nggak perlu ribet sampai ada gugatan, bahkan ada ancaman pidana. Padahal dalam hal ini, kalau ini dilanjutkan, yang rugi juga bank sendiri. Kalau unitnya hilang, kemudian semua mencoba untuk mencuci tangan, bank yang rugi. Nah, ini yang saya juga harus ingatkan ke teman-teman, bahwa Anda bila hendak melakukan take over pembiayaan kredit biasanya kendaraan gitu ya,
itu sebaiknya sebelum take over itu terjadi, Anda pastikan dulu take over kepada calon pembeli barunya itu dijalankan dulu. Jadi misalnya kasus Pak Pulung, sebelum terjadi transaksi pembayaran DP yang 50 juta, itu harusnya Pak Pulung proses dulu, ajukan kredit dulu. Biar bank melakukan uh, analisis di tingkat pertamanya adalah SLIK OJK atau BI checking. Kalau BI checkingnya lolos, baru dilanjutkan dengan kelayakan usaha. Apakah Pak Pulung ini layak untuk menerima kredit sebesar yang untuk membiayai pembelian eskavator tersebut. Kalau pihak bank sudah oke, confirm bahwa ya oke, saya bisa lanjutkan prosesnya, Anda bisa saya proses, insya Allah bisa saya biayai, baru transaksi over kreditnya dengan pembayaran DP, penggantian DP 50 juta itu dilanjutkan. Jadi bukan DP-nya dibayar dulu, kemudian eskavatornya ditarik, dipindah ke tempat Pak Pulung dulu, jangan. Awali dengan proses take over-nya dulu. Kalau take over-nya sudah aman, bisa go ahead, baru transaksi pembayaran penggantian DP dan perpindahan unitnya dilakukan. Lakukan yang aman, karena bila itu tidak dilakukan dengan benar dan dengan prosedural, maka Anda berdua bisa terancam pidana. Pak Amir bisa terancam pidana karena penggelapan barang fidusia, dan Pak Pulung bisa kena pasal penadahan penggelapan barang fidusia. Jadi berhati-hatilah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.